Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sawitri, NIM 19042198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint saya yang telah saya buat mengenai topik atau pembahasan motivasi kerja. Topik-topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, latar belakang arti pentingnya motivasi, yang kedua, teori motivasi, yang ketiga, motivasi dan manajemen proyek, yang keempat, aplikasi motivasi di dunia pekerjaan, yang kelima, faktor-faktor dalam memotivasi karyawan. Menurut John D. Rockefeller adalah salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan bahwa saya akan memberikan gaji yang lebih besar kepada orang yang ahli berurusan dengan orang lain dibandingkan orang yang ahli di bidang apapun lain. Selanjutnya, manusia adalah tulang punggung pengerjaan proyek. Sumber daya yang paling penting dalam sebuah proyek lebih penting daripada sumber daya lainnya seperti uang, barang, mesin, dan sebagainya. Faktor keberhasilan sebuah proyek. Kemampuan adalah keahlian teknis, analitis, dan komunikasi plus kekuatan fisik, stamina, dan ketangkasan atau keterampilan. Sedangkan motivasi adalah hasrat pribadi seseorang untuk mencapai hasil yang terbaik. Menurut Bill Hybels mengatakan, kinerja karyawan yang termotivasi adalah hampir 1,5 kali lipat dari kinerja karyawan yang tidak termotivasi. Bahkan, angka turnover menurun sampai 87% apabila karyawan termotivasi. Sedangkan, menurut Henry J. Kaiser mengatakan, produktivitas satu kelompok karyawan yang termotivasi sama dengan 2 kelompok karyawan yang tidak termotivasi. Nah, dari paparan para ahli tersebut dapat kita simpulkan, kata kunci dari motivasi ini adalah yang pertama, motivasi mempengaruhi produktivitas, yang kedua, motivasi adalah proses atau fenomena intrinsik dan internal, yang ketiga, motivasi dapat membuat orang menjadi bersemangat untuk mencapai tujuannya, yang keempat, motivasi terkait dengan kebutuhan akan kepuasan psikologis, sosial, dan ekonomi, yang kelima, memotivasi orang lain. Selanjutnya, Frederick Herbert mengatakan, motivasi adalah faktor internal yang menyebabkan orang untuk menyumbangkan upaya ekstra dengan sukarela dengan cara yang spesifik dan terarah pada suatu tujuan proyek. Selanjutnya yaitu yang akan saya bahas pada topik yang kedua, yaitu teori motivasi yang terdiri dari teori konten dan teori proses. Yang pertama yaitu teori konten. Perkembangan teori konten yaitu yang pertama, pemuasan kebutuhan secara hierarki sudah tidak tepat. Yang kedua, kebutuhan yang sudah terpenuhi mungkin akan muncul lagi di masa yang depan. Yang ketiga, pendekatan pemuasan berbagai kebutuhan bisa bergeser dari kuantitatif menjadi kualitatif. Yang keempat, berbagai kebutuhan tidak akan mencapai titik jenuhnya. Yang kelima, pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara bersamaan. Selanjutnya yaitu teori proses. Proses teori X sampai dengan teori Y, seperti yang saya berikan contoh berikut ini. Teori yang mendeskripsikan bagaimana hubungan manajer dengan anggota timnya, di mana teori X ini yaitu seorang staf dipaksa untuk bekerja, sedangkan teori Y ini bahwa seorang staf tidak perlu dipaksa untuk bekerja. Teori proses dapat juga dibagi menjadi 5, yaitu teori kontingensi, teori penetapan tujuan, teori harapan, teori penguatan, dan teori keadilan. Yang pertama yaitu teori kontingensi, teori yang mendeskripsikan bahwa bagaimana kesesuaian antara karakteristik organisasi dengan tugas-tugas atau kompetensi karyawan sehingga dapat memotivasi. Selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan, teori yang mendeskripsikan bahwa seorang karyawan dapat termotivasi apabila diikut-sertakan dalam sebuah penetapan tujuan sehingga mereka dapat memberikan masukan. Yang ketiga yaitu teori harapan, teori yang mendeskripsikan bahwa motivasi akan terbentuk apabila ada harapan bahwa kinerja yang baik akan dihargai. Yang keempat yaitu teori penguatan, teori yang mendeskripsikan bahwa perilaku yang diinginkan akan diulang kembali jika dihargai dan tidak akan diulang kembali jika dikenai hukuman. Yang kelima yaitu teori keadilan, keinginan yang diperlakukan secara adil.
Adapun di dalam teori proses ini komponen seperti berikut: input, outcomes, comparison person, equity, inequity. Yang pertama yaitu input, persepsi pegawai terhadap apa yang diberikan pegawai kepada organisasi, misalnya pendidikan, pengalaman, keterampilan, waktu, pikiran, peralatan, gelar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu outcomes, persepsi pegawai terhadap apa yang diterima pegawai dari organisasi, misalnya gaji, upah, insentif, tunjangan, pengakuan, cuti, dan promosi. Yang ketiga yaitu comparison person, seseorang pegawai lain yang ada di dalam organisasi dan di luar organisasi yang dibandingkan dengan dirinya. Yang keempat equity and equity, yaitu perasaan adil atau tidak adil setelah pegawai membandingkan input dan outcome dirinya dibandingkan dengan input dan outcome orang lain. Berdasarkan teori motivasi di atas, hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi anggota tim adalah: yang pertama, membangun tujuan secara partisipatif; yang kedua, tujuan realistis dan dapat dicapai; yang ketiga, tugas yang diberikan menarik sesuai dengan kompetisi; yang keempat, berikan tanggung jawab dan kesempatan untuk belajar; yang kelima, tekankan bahwa kontribusi itu penting; yang ketujuh, menyediakan informasi yang cukup. Yang ketiga dalam motivasi kerja ini yaitu motivasi dan manajemen proyek. Proyek yang berhasil didukung oleh dua hal, yaitu yang pertama manajemen proyek yang termotivasi, yang kedua manajer yang dapat memotivasi tim proyek. Manajer proyek yang termotivasi seperti berikut: yang pertama memiliki sifat antusias, yang kedua memiliki sifat positif, yang ketiga memiliki keyakinan. Yang kedua yaitu manajer yang memotivasi tim proyek seperti berikut: budaya di proyek, isi pekerjaan, lingkungan, pengawasan, sistem imbalan di proyek, keberhasilan sebelumnya, kompetisi, percaya kepada apa yang dilakukan orang lain. Topik keempat di dalam motivasi kerja yaitu aplikasi motivasi di dunia pekerjaan. Aplikasi motivasi di dunia pekerjaan yang pertama adalah motivasi untuk bawahan di dunia konstruksi. Yang kedua, memberikan arahan pekerjaan. Yang ketiga, pendekatan persuasif. Yang keempat, interaksi langsung dengan bawahan. Yang kelima, diskusi langsung. Yang keenam, memberikan solusi untuk pekerjaan yang sulit. Yang ketujuh, selalu ingatkan visi dan misi perusahaan. Yang kedelapan, berikan karyawan bonus dan benefit yang berharga bagi mereka. Ada 4 faktor yang dapat memotivasi karyawan. Yang pertama yaitu faktor yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan penggerak personal. Yang ketiga yaitu faktor yang berhubungan dengan manajer proyek. Yang keempat yaitu faktor yang berhubungan dengan iklim organisasi atau lingkungan. Faktor yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemuas dan faktor pemelihara. Faktor pemuas ini terdiri dari prestasi yang diraih, pengakuan orang lain, tanggung jawab. Sedangkan faktor pemeliharaan terdiri dari menginformasikan mengenai kinerja individu dalam pekerjaan sehari-hari, umpan balik secara langsung. Yang kedua, hubungan yang baik dengan klien. Faktor kedua dalam memotivasi karyawan ini yaitu faktor yang berhubungan dengan individu karyawan. Manajer proyek memahami kebutuhan karyawan sehingga membuat karyawan semangat dalam bekerja. Yang pertama, memberikan kesempatan karyawan untuk berkembang. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan adanya akses pada informasi. Yang ketiga, memberikan pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga dari motivasi karyawan ini yaitu faktor yang berhubungan dengan manajer proyek. Yang pertama yaitu gunakan metode kekuatan yang tersedia. Yang kedua, eliminasi tantangan dan hukuman yang tidak perlu. Yang ketiga, hubungan pekerjaan pada tujuan personal dan organisasi. Faktor keempat dalam memotivasi karyawan yaitu faktor yang berhubungan dengan iklim organisasi atau lingkungan. Yang pertama yaitu kehangatan, yang kedua dukungan. Yang seharusnya dilakukan manajer yaitu yang pertama, melihat manusia sebagai individu. Yang kedua, individu
yang menerima setiap orang. Yang ketiga, individu yang terampil mencari keunikan dan perbedaan orang lain. Tantangan dalam memotivasi yaitu yang pertama, tingkat motivasi orang yang tidak terlihat, bahkan hanya bisa diduga dan hanya akan terlihat jika ada hasil kinerjanya. Yang kedua, kebutuhan orang selalu berubah berdasarkan waktu dan kondisi yang ada dan mungkin saling bertentangan. Yang ketiga, preferensi tingkat keinginan setiap orang berbeda-beda. Yang keempat, semangat setiap orang berbeda untuk mencapai keinginannya. Nah, inilah motivasi kerja di dalam sebuah organisasi. Demikianlah poin yang telah saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.